Baik, terima kasih. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang beredar informasi bahwa Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan terbaru untuk batas usia maksimal calon jamaah haji yaitu di usia 65 tahun. Dan untuk menanggapi hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Muhammad Rizal dari fraksi PAN. Dan Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ingin mengkonfirmasi nih, Pak, terkait dengan kebijakan dari Kemenak tersebut, apakah nantinya akan ada pengembalian dana atau mungkin ada kebijakan lain terkait dengan usia dari jemaah haji yang sudah melewati 65 tahun, Pak? Ya, memang itu kebijakan dari Kementerian Agama merupakan tindak lanjut dari keputusan dari Kerajaan Saudi. Karena Kerajaan Saudi itu memberikan batasan umur. Memang ini masa proses-proses masa-masa pandemi, jadi ini mungkin masa transisi. Jadi mereka mengeluarkan batas umur 65 tahun itu tidak bisa diberangkatkan ke ikut haji nantinya. Jadi yang di bawah itu dibolehkan. Oleh karena itu tadinya kita minta dari Komisi 8 bagaimana supaya ada negosiasi umur itu juga diperjuangkan, tetapi ternyata itu diberlakukan mereka untuk semua negara. Jadi bukan hanya negara Indonesia saja. Nah, kemudian bagaimana mereka, nah kemungkinan kita akan menunggu siapa tahu nanti di tahun ke depan, karena ini proses masa pandemi, proses transisi, kemungkinan siapa tahu nanti di tahun-tahun mendatang batas umur ini tidak diberlakukan lagi, kemungkinan mereka bisa diberangkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kami lihat bahwa ini adalah karena masa-masa transisi saja. Nah, kemudian bagaimana biaya mereka? Sebenarnya biaya mereka biarkan saja di sana, ditampung di BPKH. Nanti kalau tahun depan mereka bisa berangkat, tinggal menindaklanjuti saja. Jadi mereka tinggal berangkat saja nanti menyesuaikan saja. Saya kira kalaupun misalnya mereka tidak mau berangkat, bisa saja uang itu diambil, tapi bisa juga diserahkan kepada ahli waris. Misalnya ada ahli waris yang akan menggantikan yang bersangkutan, misalnya bisa saja dilakukan. Tetapi memang ahli waris ini juga harus dimusyawarahkan di dalam keluarga siapa nanti yang berhak sebagai ahli waris pengganti dari jamaah yang tidak berangkat tadi. Oke. Dan ini mungkin menimbulkan sedikit kekecewaan ya Pak bagi masyarakat yang mungkin sudah menantikan dari lama dan karena pandemi tertunda dari travel agentnya untuk berangkat. Dan apakah nanti kira-kira kapan bisa kita tunggu hasil ini konfirmasi selanjutnya Pak dengan Kemenak ataupun dari Arab Saudi Pak? Ini sebenarnya sudah final keputusan dari Kerajaan Saudi membatasi umur 65 tahun itu. Jadi sekarang Kementerian Agama sudah mengatur dan sudah menentukan siapa-siapa yang harus berangkat. Dan tahun ini juga kita tidak berangkat berangkat penuh 100%, kita mendapatkan kuota lebih kurang 50%. Karena yang biasanya kita memberangkatkan jamaah haji itu lebih dari 200.000, nah sekarang hanya 100.000, jadi 50% dari biasa kuota yang selama ini kita laksanakan. Oke, terkait bagaimana Pak teknis dan juga mungkin persyaratannya terkait vaksinasi, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak untuk masyarakat yang nanti akan berangkat calon jemaah haji Pak? Vaksinasi sudah dijelaskan oleh Kementerian Agama yang sudah melaksanakan vaksinasi yang 2 plus booster, ya. Saya kira hanya itu saja, dan di sana sekarang sudah tidak ada persyaratan PCR lagi, tidak ada antigen lagi, dan di sana sudah bebas kita masuk. Mudah-mudahan ke depan, dan kita lihat juga, dan kami waktu di awal Ramadan kita ikut juga umroh, di sana sudah pakai masker pun sudah bebas, kecuali memang di tempat-tempat yang masih tertutup, itu masih diharapkan dihimbau supaya mereka menggunakan masker. Jadi di sana sudah mulai agak longgar, di ruang-ruang terbuka dibolehkan. Jadi begitu kira-kira kondisi di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Muhammad Rizal, dan pemirsa demikian tadi laporan langsung dari kami dari Komisi 8 DPR RI terkait batas usia maksimal untuk calon jamaah haji di tahun ini. Kembali ke studio.